baik. Syarat diterima amalan itu ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dari 10 tahun yang ikhlas berapa tahun? Misal setengah, 5 tahun, misal 5 tahun. Jadi orang yang hidup dengan usia 40 tahun, itu potensi amal produktif yang dibawa saat dihisab menghadap Allah itu cuma 5 tahun. Dosanya berapa tahun? Subhanallah. Gak usah banyak-banyak ya, gak usah banyak-banyak. Misal dosanya 10 tahun, yang dibawa cuma 5 tahun, dan kita sudah paham bahwa amal yang ini tidak akan cukup menutup dosa-dosa kita. Dan kita yakin bahwa orang yang kurang amal baiknya, lebih banyak amal jeleknya, itu pasti muaranya jelek. Kita yakin kita akan wafat, kita yakin ada neraka, yakin masih ada surga. Kata Ali bin Abi Thalib, manusia itu aneh katanya. Dia yakin dia akan wafat, tapi tidak pernah serius menyiapkan bekal untuk wafatnya. Dia yakin adanya surga, tapi dia selalu melakukan amalan yang menjauhkan dia dari surga. Dan yang lebih hebat, dia yakin dengan adanya siksa neraka, tapi selalu melakukan amalan yang menjerumuskan dia ke neraka. Dan yang lebih luar biasa menurut saya, orang yang sudah sadar amalnya kurang masih bisa senyum, masih bisa tertawa, masih sempat-sempatnya bercanda membicarakan keburukan orang lain. Antum ada di mana? Kalau kita memang menyadari bahwa usia kita yang dulu itu pernah disia-siakan, setidaknya yang di hadapan kita sisa waktunya jangan dibuang lagi. Kita cuma punya bekal ini misalnya, kita sadar kita akan wafat. Demi Allah saya katakan, sekarang hari Ahad 2 hari lalu, itu saya baru menunaikan sholat jenazah di Masjid Agung di Pandeglang. Saya uraikan di beberapa tempat sampai tadi pagi di Baitur Rahim. Pak, itu yang wafat bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Seperti antum pekerja biasa, pengusaha, pebisnis, punya jabatan juga. Subhanallah, saya sampai terkagum-kagum. Karena beliau itu walaupun bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, yang menyolatkan Pak di Masjid Agung sampai luber keluar. Masjid Agung cukup luas tempatnya, sampai luber keluar, tempatnya luar biasa. Subhanallah, saya bertanya pada hati saya, kalau saya diwafatkan sekarang, siapa yang akan menyolatkan saya? Siapa yang mengantarkan saya? Jadi antum tidak harus menjadi ustaz, tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ulama. Cukup jadilah diri kita sendiri, mendekat kepada Allah dengan amalan kita. Allah akan muliakan kita saat kita pulang menghadap kepadanya. Abu Bakar bukan seorang kiai, seorang pengusaha. Utsman seorang pebisnis, Ali bin Abi Thalib seorang pengajar, Umar seorang diplomat dan birokrat yang sangat ulu, tapi dengan amalannya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dikenal sampai gini. Jadi kalau antum merasa amalannya kurang, jangan sia-siakan yang sekarang ada di hadapan mata. Kata Nabi, siapa yang beramal di 10 hari pertama Dzulhijjah dilipat gandakan bahkan minimal sama dengan jihad fi sabilillah. Jadi maksudnya kalau antum beramal sekarang bisa, mohon maaf, tilawah Quran saja. Sebelum Dzulhijjah kita baca Quran, berapa satu huruf kebaikannya, pahalanya? 10. Hadis At-Tirmidzi nomor hadis 2910. Siapa yang baca satu huruf saja Quran, dia dapat 10 kebaikan. Tapi kalau kita baca Quran di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, subhanallah, berlaku kaidah dalam hadis, kalau disebutkan jumlahnya secara real, itu berarti batas minimalnya. Tapi kalau tidak disebutkan jumlahnya, artinya sangat banyak, tak terbatas. Saking banyaknya sulit untuk dituliskan. Berapa batas minimalnya? Saking banyaknya. Karena itu saya mohon, maaf, yang sebelum hari ini jarang baca Quran, boleh sekarang coba baca. Sebelum ini cuma 1 halaman, tingkatkan 1 lembar. Sebelum ini infak misalnya, ada infak 10.000, sekarang tingkatkan 15.000 misal. Sebelum ini jamaahnya yang para ayah, cuma 2 waktu saja, sekarang 5 waktu. Dan seterusnya. Dan di antara amalan terbaik yang pahalanya berlipat luar biasa adalah mencoba meneladani sunnah Rasulullah SAW. Dan itulah sebabnya kita berkumpul untuk belajar pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu sekalian, karena itu mari kita manfaatkan, menghidupkan sunnah Nabi, setidaknya di 10 pertama Dzulhijjah ini, sehingga mudah-mudahan dengan itu semua pahala yang didapatkan oleh kita dengan izin Allah menjadi semakin berlipat. Dan nyatalah janji Nabi SAW, man ahabba sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai sunnahku, maka dia telah mencintaiku, dan siapa yang mencintaiku, sungguh dia akan bersamaku di surga nanti. Mudah-mudahan dengan amal soleh kita hari ini, kita akan dipertemukan dan tinggal bersama Rasulullah SAW di yaumil akhir kelak.
Tidak cukup dengan amin nanti itu ya. Dilihat dulu, kemudian dipelajari dan diamalkan.